Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara mendownload emulator PS2, yaitu PCSX2 versi terbaru. Langsung saja pada mesin pencari, kalian ketikkan PCSX2 GitHub. Kalian pergi ke website GitHub. Di sini, kalian akan menemukan pada bagian bawah kebutuhan sistem untuk menjalankan emulator PC SX2 dari CPU sampai GPU. Langsung saja untuk mendownload versi terbaru. Ini adalah versi lama 1.6. Untuk mendapatkan versi terbaru, kalian pilih bawahnya. Di sini, yang perlu kalian ketahui adalah versi GitHub akan selalu diupdate. Jadi, versi yang terdapat pada video ini akan berbeda dengan versi yang sudah ada sekarang. Selanjutnya, di sini tentu saja kalian pilih yang paling atas untuk versi terbaru. Selanjutnya, kalian download aplikasinya. Sudah selesai. Ini adalah aplikasinya. Selanjutnya adalah kita lakukan ekstrak. Hanya seperti ini saja. Kita langsung jalankan. Sekarang di sini kalian bisa memilih bahasa sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian pilih temanya sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian pilih next. Tentu saja, kalian bisa mencentang untuk ingin menggunakan update otomatis atau tidak. Kembali, kita pilih next. Di sini, kembali kalian memerlukan BIOS. Hanya saja, kalian sudah harus memiliki BIOS-nya terlebih dahulu. Di sini, saya sudah memiliki BIOS. Ini adalah versi PCSX yang lama. Di sini, saya tinggal melakukan drag and drop untuk memindahkan BIOS. Seperti ini saja ke dalam folder BIOS. Kita refresh. Selanjutnya, kalian pilih next. Di sini, kalian bisa memilih tempat penyimpanan game. Tempat penyimpanan game sekarang berada di download. Hanya saja tidak akan kita gunakan. Langsung kalian pilih next. Yes. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih controller. Apakah yang kalian gunakan DualShock atau bukan. Jika sudah, kalian pilih next. Tentu saja di sini saya menggunakan keyboard. Sudah selesai. Sekarang, kalian tidak akan melakukan pengaturan apapun. Selanjutnya, kita pilih sistem, start file. Selanjutnya, kita pilih gamenya. Kita keluar. Sekarang, ini adalah tampilan menu PC SX2 versi terbaru. Ketika kalian menekan tombol escape, kalian bisa memilih pengaturan. Di sini terdapat controller, keyboard. Ini adalah pengaturan controllernya.
pengaturan ini sudah ditentukan. Tentu saja kalian bisa merubahnya. Di sini, tombol Start tidak bisa digunakan. Tombol Select sama dengan Backspace. Start sama dengan Return atau Enter. Sudah bisa. Tentu saja grafisnya lebih bagus daripada versi 1.6. Jadi sekarang kita coba ke pengaturan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengaturan resolusi. Ini adalah pengaturan grafis. Di versi terbaru, entah kalian masih menggunakan versi 1.7 atau 2.0, akan terdapat DirectX, Direct 3D 12, dan Vulkan. Di sini pengaturan awalnya adalah menggunakan Vulkan. Jadi pengaturan otomatis yang digunakan adalah Vulkan. Kita coba perbesar gambarnya. Lebih baik tidak usah. Ini adalah pengaturan resolusi. Kita pindahkan menjadi 3 kali natif atau 1080p. Tentu saja gambarnya menjadi sedikit hancur. Kita gunakan DirectX 12. Sekarang kita sudah menggunakan DirectX 12.
Sekarang kita coba simpan data. Sudah berhasil. Sekarang, di manakah tempat pengaturan MC atau memory card? Ada di sini. Kalian bisa membuat memory card seperti ini saja, dari 8 mega sampai 64 mega. Hanya saja sekarang di sini terdapat pilihan folder rekomendasi. Kita buat. Sudah dibuat. Kita ganti memorinya gunakan eject card name. Kita gunakan yang baru saja dibuat. Kembali kita simpan. Tetap ada datanya. Selanjutnya, kita lihat pengaturannya. Kita hilangkan memori pada slot 2. Tetap ada. Selanjutnya, kita pilih Reset System. Sudah tidak ada. Di sini, kita akan melakukan format memory card. Sekarang, bagaimana cara melihat isi dari memory card? Untuk melihat isinya, kalian pergi ke sistem Remove Disk. Selanjutnya, kalian pilih Reset. Tidak ada datanya. Apakah kita menggunakan pengaturan folder tetap tidak ada datanya? Sekarang kita lihat di sini. Tempat penyimpanan adalah di folder memori. Ini adalah gambaran memori yang biasanya dan folder. Kita lihat. Seperti ini. Kita masukkan memori kedua. Ini adalah memori kedua.
kita gunakan memori pertama, harus menggunakan cara drag and drop. Tidak bisa seperti ini. Sekarang memori ini sudah ada isinya. Jadi, memory card dengan menggunakan folder isi dari game tidak akan terlihat karena memang bukan formatnya. Sekarang, apakah ada pengaturan lain? Di sini, saya hanya memiliki satu game. Jadi, selebihnya kalian bisa mencoba sendiri. Apakah terjadi perubahan seperti grafis pada game yang kalian mainkan? Tentu saja, pada versi 1.6, gamenya lebih gelap dibandingkan versi terbaru. Tetapi bagaimana jika kita mengganti menjadi DirectX 11? Kita langsung berganti tanpa keluar dari aplikasi. Tidak ada masalah. Selebihnya, kalian bisa mencoba sendiri. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.